mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk tetap bisa melakukan aktivitas sampai sekarang ini. Sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alamnya yang penuh ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bank Syariah karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk mengefisiensi waktu, kita mulai presentasi ini. Tema presentasi kali ini yaitu manajemen likuiditas bank syariah. Namun sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Saya Raudatul Hasanah sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Penyaji kedua Melatun Musyarrofah. Penyaji ketiga Fanani Gani. Penyaji keempat Nurul Fadila, penyaji kelima Nurika Putri Askufa, penyaji keenam Silvana Putri, dan penyaji ketujuh Yoga Zainal Arifin. Baik, dimulai dari saya. Pengertian likuiditas bank syariah. Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud yaitu hutang. Perusahaan harus melakukan berbagai cara agar perusahaan tetap bisa memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan bank. Bank harus sanggup menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana masyarakat. Artinya, di sini likuiditas pada perusahaan dan likuiditas pada bank ini berbeda. Likuiditas pada perusahaan ini bagaimana caranya perusahaan untuk mampu memenuhi kebutuhan atau kewajibannya. Kebutuhan atau kewajiban tersebut yaitu hutang. Sedangkan likuiditas pada bank yaitu bagaimana caranya bank bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maupun sebagai penyalur dana dari masyarakat. Jadi di sini likuiditas perusahaan dan likuiditas bank ini berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Melatun Musyarrofah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melatun Musyarrofah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi. Pengertian dari likuiditas bank syariah. Pengertian likuiditas bank syariah yaitu keadaan di mana bank syariah mampu memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Contohnya di sini deposito. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah sebelum jatuh tempo. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo itu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank. Nah, pada saat sudah jatuh tempo, nasabah ingin menarik dananya, bank itu mampu memenuhi kewajibannya, yaitu membayar simpanan pokok dan bagi hasil kepada nasabah. Dalam mengelola dananya, bank syariah akan mengalami salah satu dari 3 hal, di antaranya posisi seimbang. Artinya, persediaan dana bank sama dengan pengeluaran dana yang dilakukan oleh bank. Yang kedua, posisi lebih. Artinya, persediaan dana bank lebih besar dari pengeluaran dana yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga itu posisi kurang, artinya persediaan dana bank lebih kecil dari pengeluaran dana yang dilakukan oleh bank. Artinya apabila bank syariah berada pada posisi seimbang dan posisi lebih, dapat dikatakan bank tersebut lancar likuiditasnya. Sedangkan pada posisi kurang dapat dikatakan bank tersebut tidak lancar likuiditasnya. Dari beberapa hal tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat luas. Artinya jika bank tersebut tidak likuid, tidak selalu tersedia dananya,
maka masyarakat akan memilih bank lain sehingga bank tersebut kehilangan kepercayaan. Sedangkan pengertian dari manajemen likuiditas bank syariah merupakan suatu proses pengendalian alat-alat likuid dalam memenuhi suatu kewajiban bank syariah yang harus dibayar dalam jangka pendek dan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Ahmad Fanani Gani. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pemateri ketiga, penentuan kebutuhan likuiditas. Pada umumnya, kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi kewajiban reserve yang ditetapkan oleh bank sentral, merupakan wajib merupakan buru. Lanjut Kak, lanjut. Merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro wajib minimum merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga. Perhitungan persentase dilakukan berdasarkan jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah sebagai berikut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat, yaitu Nurul Fadila. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Fadila akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan kebutuhan likuiditas. Dana pihak ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah ataupun valuta asing. Seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari Giro Wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Giro wajib minimum merupakan ketentuan Bank Indonesia. Giro wajib minimum itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase dari dana pihak ketiga. Perhitungan persentase dilakukan berdasarkan jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK itu meliputi seluruh DPK dalam rupiah ataupun valuta asing. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kaya presentasi ya. Desa-desa kelun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Fadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima, yaitu Nurika Putri Asufa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri kelima akan melanjutkan dari pemateri keempat. Saya Nurika Putri Asufa. Masalah pengelolaan likuiditas bank syariah. Kendala yang dihadapi perbankan Islam yaitu kesulitan yang dihadapi bank syariah, yaitu kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara benar. Ada beberapa gejala yang terlihat, yaitu pertama, tidak tersedia kesempatan investasi atas dana yang diterima. Dana tersebut macet selama beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan. Artinya, dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.
Yang kedua, dana sulit dicairkan pada saat situasi kritis dan mengakibatkan bank syariah menahan alat likuiditasnya dalam jumlah lebih besar dari rata-rata bank konvensional. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya rata-rata pendapatan bank. Sekali lagi, kondisi ini pun menyebabkan kurangnya rata-rata pendapatan bank. Penyimpanan dana yang hanya mencari keuntungan lebih banyak cenderung memindahkan dananya ke bank lain. Sementara, bagi nasabah yang royal terkesan bahwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah beban. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Baik, terima kasih kepada pemateri ke-5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6 yaitu Silvana Putri. Dipersilahkan. Tentang masalah pengelolaan likuiditas bank syariah. Umumnya bank syariah mengalami dua kendala dibandingkan bank konvensional di antaranya. Satu, kekurangan akses dalam memperoleh dana likuiditas dari bank sentral. Dua, kekurangan akses ke pasaran uang hingga bank syariah lainnya hanya dapat menjaga likuiditas dalam bentuk kas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada pemateri ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketujuh tentang masalah pengelolaan likuiditas bank syariah. Dalam mengatasi masalah tersebut, banyak pengelola bank syariah memilih beberapa pilihan yang bersifat darurat. Di antaranya, 1. Tidak mengambil bunga. 2. Mengambil bunga dan digunakan untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa. 3. Menginvestasikan pada emas atau logam mulia secara tunai dan melakukan kontrak berjangka. 4. Beralih dari pasar uang ke bank konvensional tanpa menentukan bunga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena moderator terkendala oleh jaringan, saya ambil alih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.